warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, masih pada semangat kan? Semangat. Ya, bagus. Tahankan ya. Oke. Hari ini hadir semua nggak? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, pada hari ini di pelajaran Al-Quran Hadis kita memasuki bab yang baru, yaitu bab 3. Coba buka buku halaman 36. Ya Bu. Oke, sudah? Sudah Bu. Tentang apa itu? Hukum bacaan mim sukun. Ya. Hari ini kita akan mempelajari hukum bacaan mim sukun. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut tentang hukum bacaan mim sukun, coba kalian perhatikan ayat berikut. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mim sukun. Nah, ada yang tahu nggak letaknya di mana? Ada yang tahu? Enggak Bu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya hukum bacaan mim sukun. Ini kan ada huruf mim sukun ya, yang selanjutnya bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain. Nah, ini disebut dengan hukum bacaan mim sukun yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu hukum bacaan mim sukun? Enggak Bu. Oke, jadi hukum bacaan mim sukun atau mim mati adalah salah satu pembahasan yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, kenapa sih kita penting mempelajari ilmu tajwid? Karena dengan mempelajari ilmu tajwid kita akan dituntut untuk bisa lebih benar membaca Al-Qur'annya, yaitu dengan fasih, tartil, sesuai dengan makhrajnya, sehingga tidak mengubah makna atau arti dari ayat tersebut. Tuh, makanya sangat penting sekali mempelajari ilmu tajwid. Nah, sekarang hukum bacaan mim sukun atau mim mati merujuk pada pembacaan atau pelafalan kata yang sesuai dari pertemuan antara huruf hijaiyah dengan huruf mim mati. Jadi maksudnya mim sukun ini ya huruf mim sukun itu bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain, dan itu ada beberapa bagian hukumnya gitu. Nah, di sini hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa syafawi, kemudian ada idghami, dan ada idhar syafawi. Selanjutnya yang pertama kita akan mempelajari tentang ikhfa syafawi. Nah, apa itu ikhfa syafawi? Secara bahasa, ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Nah, adapun secara istilah, ikhfa syafawi berarti menyuarakan lafal dengan samar-samar di antara kedua bibir sambil didengungkan. Nah, kapan sih bacaan ikhfa syafawi ini terjadi? Bacaan ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyamakan bacaan mim sukun di bibir sambil didengungkan. Nah, tadi apa hukum bacaan ikhfa syafawi? Terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, betul. Cara membacanya yaitu dengan Disamarkan dengan didengungkan. Ya, betul. Disamakan sambil didengungkan. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, coba kita perhatikan contoh bacaan ikhfa syafawi. Nah, di sini yang pertama, inna rabbahum bihim. Nah, di sini
mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini yang dinamakan dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya itu dengan disamakan atau sambil didengungkan. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, coba kita baca bareng-bareng. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Nah, perlu diperhatikan ya, meskipun cara bacanya itu didengungkan atau disamakan antara kedua bibir, bukan berarti kita bacanya sambil dengkung banget gitu, bukan ya, tapi biasa aja gitu bibirnya. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Ya, gitu. Nah, selanjutnya coba kita baca bareng-bareng lagi. Ya'tasim billahi. I'tasim billahi. Ya, pintar. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada idgham mini atau idgham mutamatsilain. Nah, apa sih idgham mini itu? Secara bahasa, idgham itu artinya memasukkan. Ini adalah dua huruf mim yang bertemu. Oleh karena itu, idgham mini disebut juga idgham mutamatsilain atau idgham mutamatsilain. Maksudnya huruf yang sama. Jadi idgham mini ini memiliki beberapa sebutan yang lain, yaitu idgham mini, idgham mutamatsilain, dan idgham mutamatsilain. Ketiganya itu sama saja. Nah, adapun secara istilah, idgham mini adalah memasukkan lafal dengan cara mentasydidkan bacaan apabila huruf sebelumnya sama dengan huruf sesudahnya. Jadi idgham mini ini adalah mim sukun bertemu dengan mim. Nah, huruf sesudahnya itu sama, huruf sebelumnya itu sama dengan huruf sesudahnya, yaitu mim. Jadi idgham mini itu adalah mim sukun bertemu dengan Mim. ya, betul. Nah, sekarang coba perhatikan contoh bacaan idgham mini. Yang pertama, kam min fi'atin. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini yang dinamakan idgham mini. Ya. Selanjutnya yang kedua, lakum ma kasabatum. Nah, idgham mini itu cara bacanya dengan mentasydidkan tadi ya, atau ditekankan gitu, ditekankan. Lakum ma kasabatum. Coba kita bareng-bareng nih yang ketiga. Lahum matalan. Gitu ya. Oke. Kita selanjutnya yang ketiga, idhar syafawi. Nah, apa itu idhar syafawi? Idhar secara bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan syafawi artinya bibir. Secara istilah, idhar syafawi berarti membunyikan lafal dengan jelas atau terang di bibir. Nah, bacaan idhar syafawi ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, cara membacanya itu dengan bunyi mim sukun itu dijelaskan atau diterangkan. Nah, kan sebelumnya itu kalau idhar syafawi cara bacanya dengan Disambar dan didengungkan. Nah, kalau idgham ini cara membacanya Ditasydidkan. ya ditasydidkan. Nah, sekarang kalau idhar syafawi cara membacanya yaitu dengan jelas. Nah, seperti apa sih? Yuk kita lihat contoh bacaan idhar syafawi. Yang pertama, ini ada lahum ta'amu. Nah, lahum ta'amu. Ini dibaca jelas kan? Tuh, kalau idhar syafawi itu mimnya dibaca jelas. Lahum ta'amu. Kenapa? Karena di sini mim sukun bertemu dengan huruf to. Ya. Huruf to ini huruf selain Mim dan mim ba. dan ba. Ya. Tuh, jadi idhar itu dibacanya jelas. Yang selanjutnya, fa innahum dhalimuna. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf Do. ya, betul. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Lahum ghayda.
lahum inda Nah, di sini mim sukun bertemu dengan huruf ain. ya, betul, pinter. Oke. Nah, selanjutnya coba kita review lagi. Tadi apa aja hukum bacaan mim sukun? Ada berapa bagian? Ada 3 Bu. Ya, sebutkan apa aja? Ikhfa safawi, Ya. idgham mimi, Betul. idhar safawi. Pinter. Oke. Dan selanjutnya Ibu mau coba tes deh. Coba kalian kira-kira bisa nebak gak dari ayat ini ada berapa hukum bacaan sukun? Coba kita baca bareng dulu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, di sini ada yang bisa nebak gak hukum bacaan mim sukunnya letaknya di mana aja nih? Saya Bu. Ya, silakan. Alam ya'lam, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, betul. Itu disebut dengan hukum bacaan. Pembacaan idhar safawi. Ya, pinter. Oke, ada lagi nggak nih hukum bacaan sukunnya? Ada Bu. Nah, di mana tuh? Ya'lam bi anna, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, pinter. Itu disebut dengan hukum bacaan. Ikhfa safawi. Ya, bagus. Pinter. Oke, coba benar. Oh iya, benar. Ya. Oke, selanjutnya coba tebak lagi nih dari ayat ini. Kita baca bareng-bareng dulu yuk. Innaha alaihim muqsadah. Nah, di sini coba ada yang bisa nebak gak hukum bacaan mim sukunnya di mana? Saya Bu. Ya, boleh. Alaihim muqsadah. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu disebut hukum bacaan. Idgham ini. Ya, pintar. Kenapa tuh disebut dengan idgham ini? Mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, betul ya. Betul. Oke, selanjutnya nih. Wah, coba Ibu pengen nyoba nih dengan ayat sebanyak ini. Kalian bisa nebak gak? Oke, sebelumnya Ibu bacakan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, sekarang coba kalian cari 3 bacaan hukum mim sukun. Ya, ada yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan. Alaikum anfusakum, mim sukun bertemu dengan alif. Betul, itu dinamakan hukum bacaan. Idhar safawi. Ya, pinter. Oke, ada yang bisa tebak lagi? 2 lagi. Saya Bu. Ya, silakan. Yadurrukum man, mim sukun bertemu dengan mim. Betul, pinter. Satu lagi. Saya Bu. Ya, silakan. Bima kuntum ta'malun. Ya, Mim sukun bertemu dengan huruf ta. disebut mana? Idhar safawi. Iya, betul. Ya, pintar semuanya. Oke. Selanjutnya, sekarang kalian siapkan buku juz amma kalian. Ibu pengen ngetes satu persatu, oke, secara acak ya. Jadi perhatikan dan dengarkan. Oke, sudah disiapkan buku juz ammanya? Udah Bu. Ya. Oke, sekarang buka surat Al-Fil ayat 4. Sudah? Udah Bu. Nah, coba Rahma bacakan ayatnya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bijaratin min sijil. Di situ ada hukum
hukum bacaan sukun nggak? Ada Bu. Apa? Coba sebutkan. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Oke, itu disebut dengan hukum bacaan mim apa? Ikhfa syafawi. Ya, betul ya. Mim sukun bertemu dengan ba itu disebut ikhfa syafawi. Selanjutnya coba buka surat Al-Quraisy ayat 2. Bu. Ya. Coba Ratna bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Di situ ada hukum bacaan mim sukun apa? Ila fihim rihlata. Mim sukun bertemu dengan huruf ro. Ya, itu disebut dengan hukum bacaan mim sukun. Ikhfa syafawi Bu. Ya, betul. Ya, pinter. Oke, selanjutnya coba buka surat Al-Humazah ayat 8. Ya Bu. Coba Ridho bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha alaihim muqsadah. Situ ada hukum bacaan mim sukun nggak? Ada Bu. Apa? Sebutkan. Alaihim muqsadah. Mim sukun bertemu dengan mim. Ya, betul. Itu disebut Idgham dengan idgham ini Bu. ya, pinter. Oke. Selanjutnya coba buka surat Al-Adiyat ayat 11. Coba uji bacakan ayatnya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ada hukum bacaan mim sukun nggak? Ada Bu. Ya, coba sebutkan apa? Rabbahum bihim. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Oke, itu disebut dengan hukum bacaan. Ikhfa syafawi Bu. Iya, betul. Pinter. Oke. Nah, itu ya anak-anak hukum bacaan mim sukun. Nah, baca tadi ada 3. 3. Ikhfa syafawi, Ikhfa syafawi, idgham syafawi. idgham syafawi sama idgham ini Bu. Ya, betul. Pinter. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu pengen kasih tugas ke kalian buat PR ya. Sekarang kalian catat apa yang Ibu katakan. Jadi tugasnya adalah kalian cari ayat Al-Quran yang menunjukkan hukum bacaan mim sukun. Nah, kan tadi ada 3, ada ikhfa syafawi, idgham syafawi, sama idgham mimi. Nah, masing-masing berikan 3 contoh ayatnya ya. Ditulis di buku tulis, nanti minggu depan dikumpulkan. Oke? Siap Bu. Oke. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu